Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Desti Rahmawati. Ini adalah video yang ketiga di meeting ketiga, pertemuan yang ketiga terkait dengan aljabar linear dan juga metrik. Nah, materi yang masih saya gunakan itu adalah menggunakan bukunya Howard Anton dan juga Sirores dengan judul Elementary Linear Algebra. Untuk materi di video yang ketiga, intinya yang akan kita bahas itu adalah mengenai eliminasi Gauss dan juga eliminasi Gauss-Jordan, kemudian dilanjutkan dengan SPL homogen. Nah, akan tetapi di dalam eliminasi Gauss dan juga eliminasi Gauss-Jordan, kemudian SPL homogen, ini masih terkait dengan sistem persamaan linear dan juga operasi baris elementer yang sudah kita bahas di dua pertemuan sebelumnya, di dua video sebelumnya, yaitu video pertama dan juga video yang kedua yang membahas tentang sistem persamaan linear dan juga OBE. Nah, capaian pembelajaran di video yang ketiga ini intinya adalah nantinya akan dapat melakukan eliminasi Gauss dan juga eliminasi Gauss-Jordan, kemudian dapat memahami terkait dengan SPL homogen. Seperti itu. Nah, di sini saya masih flashback dulu untuk materi di video 1 dan juga 2, di mana kita memiliki SPL, sistem persamaan linear dengan M persamaan dan juga N variabel yang dapat kita gambarkan dalam bentuk seperti ini. Nah, ini adalah A11X1 ditambah A12X2 dan seterusnya sampai A1N XN sama dengan B1. Ini adalah sebagai persamaan yang pertama, gitu ya. Dan seterusnya sampai sebanyak M persamaan dengan variabelnya itu adalah X1, X2 sampai dengan XN di sini. Nah, selanjutnya bentuk SPL tadi itu dapat kita buat augmented matrixnya. Ini juga sudah kita bahas di video sebelumnya gitu ya. Augmented matrixnya kita dapat lihat seperti ini. Ini terdiri dari koefisien dari SPL yang dimiliki gitu ya, atau konstanta realnya yaitu A11, A12, A1N, kemudian ada B1, B2 dan seterusnya. Nah, ini yang disebut dengan augmented matrix atau perluasan dari suatu matriks. Nah, selanjutnya setelah kita membentuk suatu augmented matrix, maka selanjutnya adalah kita sudah memahami juga terkait dengan operasi baris elementer, yaitu operasi yang diterapkan pada suatu baris pada matriks yang kita miliki itu ya. Nah, dalam hal ini adalah matriks augmented matrixnya. Nah, kemudian untuk operasi baris elementer ini kita sudah pahami bahwasannya OBE itu memiliki 3 langkah. Langkah yang pertama itu adalah baris dikalikan dengan konstanta tidak nol. Langkah yang kedua, menukarkan posisi dua baris. Langkah yang ketiga, menjumlahkan kelipatan suatu baris ke baris lainnya dengan konstanta yang tidak nol. Nah, ini adalah operasi baris elementernya. Nah, dari OBE ini lalu dapat terbentuklah suatu bentuk matriks echelon ataupun bentuk matriks echelon baris tereduksi, di mana matriks echelon baris tereduksi itu memiliki ciri-ciri di bawah utama 1 dan di atas utama 1 gitu ya, itu harus bernilai 0. Nah, yang dimaksud dengan utama 1 itu adalah di baris pertama, kolom pertama itu bernilai 1. Itu untuk baris yang pertama gitu ya. Contohnya adalah seperti ini. Nah, selanjutnya utama 1 baris kedua itu adalah ke kanan, geser ke kanan gitu ya. Itu akan bernilai 1, begitu juga ini 1. Nah, ini apabila di bawah 1 dan juga di atas 1 bernilai 0, itu nanti kita sebut dengan bentuk echelon baris tereduksi. Akan tetapi apabila hanya di bawah 1 yang nilainya 0 dan di atasnya tidak bernilai 0, maka ini kita sebut dengan bentuk echelon baris. Nah, contoh yang di sini ini adalah bentuk echelon baris karena di atas utama 1 itu bukan 0, yaitu nilainya ada 4, min 3, sama 6. Seperti ini. Nah, ini adalah beberapa contoh yang menunjukkan atau membedakan antara bentuk dari matriks echelon baris dengan matriks echelon baris tereduksi. Nah, ini juga sudah kita bahas di video sebelumnya, di video yang kedua, di pertemuan yang kedua.
Seperti itu. Nah, sekarang kita akan fokus ke elimination method ya, atau metode eliminasi. Nah, metode eliminasi ini adalah suatu metode ya dari step by step dengan menggunakan yang namanya operasi baris elementer, sehingga nanti akan membentuk yang namanya bentuk eselon baris atau eselon baris tereduksi. Apabila nanti dari augmented matrix yang kita miliki membentuk hasil akhirnya dengan operasi OBE diperoleh matriks eselon baris tereduksi, maka kita sebut metode ini adalah metode Gauss-Jordan elimination atau eliminasi Gauss-Jordan. Akan tetapi apabila hanya sampai prosedurnya menghasilkan yang namanya bentuk eselon baris, maka metode ini disebut dengan Gaussian eliminasi atau eliminasi Gauss. Itu ya. Jadi metode eliminasi ini adalah metode yang digunakan untuk kita mencari solusi dari SPL, solusi dari sistem persamaan linear yang kita miliki. Jadi langkahnya adalah dari SPL kita membentuk yang namanya augmented matrix. Setelah membentuk augmented matrix dengan menggunakan OBE, operasi baris elementer, sehingga nanti akan diperoleh, apabila diperoleh bentuk eselon baris, maka metodenya kita sebut dengan Gaussian elimination atau eliminasi Gauss. Akan tetapi apabila hasil akhirnya sampai ke membentuk matriks eselon baris tereduksi, maka metode ini nanti kita sebut dengan Gauss-Jordan elimination atau eliminasi Gauss-Jordan, seperti itu. Nah, di sini dengan metode eliminasi ini saya akan memberikan contoh di example yang keempat ini adalah dengan menggunakan Gauss-Jordan elimination, sehingga dari SPL yang saya miliki, saya bentuk augmented matrixnya, kemudian saya operasikan dengan OBE, hasil akhirnya adalah berupa matriks eselon baris tereduksi. Nah, contohnya SPL yang saya miliki itu bisa dilihat di layar, ada X1 ditambahkan dengan 3X2 min 2X3 ditambah 2X5 sama dengan 0. Ini adalah persamaan pertama. Ini persamaan pertama, kemudian ini persamaan yang kedua, persamaan ketiga, persamaan yang keempat. Jadi saya punya 4 persamaan dengan 6 variabel, yaitu variabel X1, X2, X3, X4, X5, X6. Nah, dari sini saya bentuk, langkah yang pertama saya bentuk adalah augmented matrixnya atau matriks yang diperluas dari SPL yang saya miliki. Sehingga saya masukkan konstanta realnya. Di sini ada 1 ya. Berarti ini 1 nilainya 1, 3, min 2. Nih ya, dari sini 3 min 2. Nah, kita lihat di sini di persamaan pertama, ternyata X4-nya itu adalah bernilai 0, sehingga di sini adalah 0. Gitu ya. Kemudian 2. Kemudian untuk posisi X6-nya di sini juga tidak ada. Itu artinya adalah bernilai 0. Sehingga ketika saya masukkan di matriks, ini nilainya adalah 0. Nilainya adalah 0 seperti ini ya. Nah, kemudian B-nya saya masukkan seperti ini ya. Nah, kemudian untuk persamaan yang kedua, ketiga, dan keempat itu prosesnya juga sama, sehingga saya dapatkan bentuk augmented matrixnya adalah seperti ini. Mohon maaf ya, ini kebuka terus. Nah, ini adalah bentuk augmented matrixnya. Nah, dari augmented matrix ini selanjutnya saya akan melakukan operasi baris elementernya, sehingga nanti saya mendapatkan bentuk eselon baris tereduksi. Nah, bentuk dari matriks augmented matrixnya itu adalah saya tuliskan lagi di sini ya. Ini adalah bentuk dari
augmented matrix. Nah, kemudian kita cek di sini, kita ambil baris pertama, kolom pertama itu harus bernilai bernilai 1 ya, karena kita sebut dengan utama 1. Sehingga di sini ternyata dia nilainya sudah 1, makanya di di baris pertama itu sudah terpenuhi. Kemudian di bawah 1 itu harus bernilai 0. Nah, kita lihat ternyata di bawah 1 itu nilainya adalah 2. Nah, 2 ini saya akan menjadikan 0. Untuk menjadikan 0, caranya adalah kita lakukan dengan menggunakan operasi baris elementer, yaitu dengan menggunakan langkah yang ketiga. Ya, sesuai dengan video yang sudah kita bahas di sebelumnya gitu ya. Kalau mau menjadikan 0 berarti saya menggunakan langkah yang ketiga. Sehingga di sini untuk baris yang kedua ya, saya lakukan operasinya adalah min 2 dikalikan dengan baris yang pertama karena memiliki utama satunya di baris pertama, kemudian dijumlahkan dengan baris yang kedua. Nah, sekarang saya jumlahkan, Mi 2 dikalikan dengan R1 itu adalah 1, ditambah baris kedua itu nilainya adalah 2. Sehingga min 2 ditambah 2 hasilnya adalah 0. Begitu juga untuk yang 6 di sini juga saya harus lakukan operasi yang di sini ya. Min 2 dikalikan dengan R1-nya, R1-nya itu adalah 3. 3 ditambahkan dengan 6. Berarti min 2 dikali 3 itu hasilnya adalah min 6, ditambah 6 hasilnya adalah 0. Nah, ini sudah 0. Dan seterusnya untuk baris yang kedua ini itu kita lakukan operasi yang sama, yaitu min 2 dikali R1 ditambah dengan R2. Sehingga nanti akan diperoleh hasilnya adalah ada min 1, kemudian min 2, 0, min 3, min 1. Nah, sekarang kita cek di bawah utama 1 itu sudah 0, kemudian 0. Nah, di sini masih ada 2. Sehingga 2 ini saya juga harus lakukan operasi dengan menggunakan langkah yang ketiga, yaitu min 2 dikalikan dengan R1 ditambahkan dengan R, ini adalah baris yang keempat gitu ya. Nah, sekarang min 2 dikalikan dengan 1 ditambah dengan 2, hasilnya adalah 0. Nah, sekarang 6. 6 ini juga harus dikalikan juga ya. Min 2 dikalikan dengan R1. R1-nya adalah 3 ditambah dengan 6 ya. Nah, ini hasilnya juga sama dengan 0. Kemudian 0 di sini. Nah, 0 di sini itu juga harus dikalikan juga ya, harus dijumlahkan gitu ya. Jadi min 2 dikalikan dengan 1 dijumlahkan dengan 0. Min 2 ditambah 0 gitu ya. Min 2 dikalikan dengan R1-nya. Mohon maaf di sini R1-nya bukan bernilai 1 ya, tapi bernilai min 2 di sini, min 2. Nah, jadi min 2 dikalikan dengan min 2 ditambahkan dengan 0 itu hasilnya adalah positif 4, sehingga di sini nilainya adalah 4. Nah, begitu juga seterusnya untuk 8, 4, 18, 6 ini juga harus dijumlahkan dengan kelipatan dari min 2 dari baris pertama, sehingga ini akan diperoleh hasilnya adalah seperti ini. Gitu ya. Nah, selanjutnya kita cek ternyata di sini kita sudah mendapatkan hasilnya ya. Di bawah utama 1 itu nilainya sudah 0 semua. Nah, sekarang kita akan membuat utama 1 di baris yang kedua. Nah, baris yang kedua ternyata di sini nilainya min 1, padahal kita harus menjadikannya adalah 1 ya. Kita akan menjadikan 1, jadi min 1 ini kita harus menggunakan operasi OBE untuk langkah yang pertama.
Itu ya, jadi kita kalikan dengan bilangan konstanta tidak nol yang hasilnya adalah 1. Sehingga saya kalikan dengan min 1. Jadi baris yang kedua ini itu saya kalikan dengan min 1 ya. Min 1 kali R kedua. Hasilnya adalah min 1 kali R2 itu hasilnya di sini adalah 1. Begitu juga untuk min 2 dikali min 1 kan hasilnya adalah 2 dan seterusnya untuk 031 itu dikalikan dengan min 1 seperti ini. Nah, ini kita sudah lihat ternyata di utama 1 itu sudah terbentuk ya. Nah, sekarang kita cek di bawah utama 1 itu nilainya harus 0 gitu ya. Padahal di sini nilainya masih belum 0, jadi kita harus menjadikan 0. Nah, cara menjadikan 0 kita masih sama dengan menggunakan langkah yang ketiga, sehingga kita peroleh di sini adalah 0. Seperti itu ya. Nah, kita dapatkan ini adalah bentuk dari matriks yang kita lakukan OBE lagi gitu ya. Kemudian kita cek lagi. Ternyata di sini di bawah 1 itu sudah 0, tapi di bawahnya lagi itu masih belum 0, nilainya masih 4. Ini berarti kita lakukan operasi lagi, yaitu operasi yang ketiga. Operasi yang ketiga gitu ya, langkah-langkah yang sama seperti tadi ya. Ini saya tuliskan lagi gitu ya. Berarti ini adalah min 4 dikalikan dengan R. Ini R-nya karena utama satunya itu ada di baris kedua, jadi R2 ditambahkan dengan R yang keempat, karena ini adalah baris yang keempat. Jadi min 4 dikalikan dengan R2 itu adalah 1 ditambah dengan R4. 4 hasilnya adalah 0. Di sini sudah 0. Nah, selanjutnya 8. 8 itu juga sama. Berarti min 4 dikalikan dengan R1. R1-nya karena di kolom 8 itu nilainya adalah 2 gitu ya. Ditambah dengan 8. Nah, hasilnya 0 juga. Dan seterusnya dengan operasi yang sama gitu ya. Dengan operasi yang sama sehingga diperoleh seperti ini. Gitu ya. Nah, ini di bawah utama 1 sudah bernilai 0 ya. Ini sudah 0 semuanya, ini juga sudah 0. Nah, selanjutnya kita harus menjadikan satu lagi ya untuk yang baris selanjutnya. Nah, kita lihat baris selanjutnya itu kan bernilai 0 semuanya, sehingga kita ke baris di bawahnya ya, baris yang keempat. Baris yang keempat ini masih bernilai 6. Nah, 6 ini saya akan menjadikan nilainya 1, sehingga baris yang keempat itu saya kalikan dengan 1/6 ya. Ini mohon maaf bolak-balik ini ya ke bawah gitu ya, ke slide selanjutnya. Ini 1/6 ya, 1/6 dikali dengan R4 gitu ya. 1/6 dikali dengan R4. Jadi 6 dikali dengan 1/6 itu hasilnya adalah 1. Begitu juga untuk yang 2, itu hasilnya adalah 1/3 seperti itu. Nah, ini sudah 1, ini juga sudah 1. Kita lihat di bawah 1 itu sudah 0 semua, ini juga sudah 0. Ini sudah tidak ada ya, sudah selesai seperti itu. Nah, kita bisa menukarkan, ini kan posisinya dia ada di baris keempat ya, ini kita bisa menukarkan menjadi posisi baris ketiga, karena biar satunya itu nanti ada di sini gitu ya, dia ketukar di tertukar di atasnya sini ya, seperti itu. Nah, sehingga ini bisa saya tukarkan menjadi baris ketiga itu ditukarkan dengan baris yang keempat. Nah, kita dapatkan bentuk matriksnya adalah seperti ini. Karena ini sudah ditukar ya untuk posisi 1 dan 1/3-nya sudah berubah menjadi baris ketiga. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan menjadikan 0 di atas 1, karena kan tadi saya akan membentuk eselon baris tereduksi. Jadi di bawah 1 dan juga di atas 1 harus bernilai 0 ya. Nah, ini masih ada yang belum bernilai 0, yaitu di atas 1 ini masih ada min 2, ini juga masih ada 3 ya. Nah, seperti itu. Nah, sehingga dengan langkah yang sama ya, dengan langkah yang sama seperti tadi, dengan langkah yang ketiga di OBE sampai saya diperoleh bentuk matriksnya adalah seperti ini. Ya, di atas 1 itu sudah 0. Seperti itu. Di atas 1 sudah 0 ya, seperti ini ya. Nah, selanjutnya
kita masih ada yang belum memiliki 0, yaitu ini di atas 1 yang di sini, ini nilainya masih 3 gitu ya. Jadi saya harus menjadikan 0. Untuk menjadikan 0 ini juga sama dengan langkah yang ketiga, sehingga saya diperoleh bentuk matriksnya adalah seperti ini. Nah, ini kita sudah cek, sudah kita lihat, ini adalah utama satunya ya. Di setiap baris pertama, 2, dan juga 3, ternyata di bawahnya sudah bernilai 0 semua. Ini ya, sudah bernilai 0, ini juga sudah bernilai 0, kemudian di atas 1 itu juga sudah 0 semua. Nah, sehingga ini sudah menjadi bentuk yang namanya matriks echelon baris tereduksi. Nah, ini kita dapatkan dari sini. Dari sini ya, saya tuliskan lagi di sini. Ini adalah matriks yang sudah saya dapatkan. Saya bisa merubahnya menjadi ke dalam bentuk SPL lagi. Saya kembalikan lagi ke dalam bentuk SPL-nya. Untuk tadi kan posisi yang di sini itu adalah X ya. Ini Y, kolom yang di sini ya. Mohon maaf, ini bukan pakai X atau Y ya, tetapi pakai X1 gitu ya, sehingga di sini X1 untuk kolom pertama, kolom kedua adalah X2, kemudian X3, X4, X5, X6, dan yang ini adalah B-nya ya. Nah, sehingga saya kembalikan lagi ke dalam bentuk SPL-nya menjadi X1 ditambahkan dengan 3X2, karena ini kan 3. Kemudian 0 berarti kita tidak menuliskannya. Kemudian 4X4 ditambahkan dengan 2X5 sama dengan 0 ya, karena di sini X6-nya juga 0, seperti itu, dan seterusnya semuanya, sehingga bentuk SPL yang terbentuk sekarang adalah seperti ini ya. Nah, untuk baris yang di bawahnya, karena nilainya 0 semua, sehingga seperti ini, 0x1 ditambah 0x2 ditambah 0x3 ditambah 0x4 ditambah 0x5 ditambah 0x6 sama dengan 0. Nah, ini bisa tidak kita tuliskan gitu ya, seperti itu. Nah, dari sini kita bisa melihat ternyata kita dapatkan nilai x6-nya itu adalah 1/3. X6 1/3. Kemudian X3-nya itu dari sini. X3 ditambahkan dengan 2X4 sama dengan 0 gitu ya. Sehingga dari sini saya bisa mendapatkan X3 itu sama dengan min 2X4. Begitu juga untuk yang di atasnya, X1 ditambahkan 3X2 ditambahkan 4X4 ditambahkan 2X5, itu adalah saya rubah menjadi di sini. Saya mendapatkan X1-nya. Jadi X1 adalah min 3X2 min 4X4 min 2X5. Nah, ini adalah solusi dari SPL yang kita punya gitu ya, yang kita miliki tadi. Jadi saya dapatkan nilai X1, X3 sama X6 gitu ya. Nah, nilai X1 sama X3 di sini nilainya bergantung pada variabel X2, X4, dan juga X5. Begitu juga untuk X3, itu bergantung pada variabel X4-nya. Seperti ini ya. Ini adalah solusi secara general dari SPL yang kita miliki. Nah, apabila misalkan saya mengambil suatu nilai untuk masing-masing variabel X2, X4, X5 gitu ya, itu adalah sebagai nilai R, S, sama T gitu ya, dimana R itu untuk menyatakan X2, kemudian nih ya, di sini R itu adalah untuk X2, kemudian X4-nya itu saya misalkan dengan S, X5-nya itu dengan T, sehingga dari sini saya mendapatkan solusinya adalah X1 itu sama dengan min 3R, karena X2 sudah berubah menjadi R gitu ya. Kemudian min 4S dikurangi dengan 2T ya, karena saya mensubstitusikan dengan mengganti X2, X4, X5 menjadi R, S, dan juga T, seperti ini ya. Kemudian untuk X2-nya ya, X1-nya saya dapatkan seperti ini. X2-nya, X2 tadi saya memisalkan adalah R, sehingga X2-nya nilainya adalah R. Kemudian X3 berarti nilainya adalah min 2S. Kemudian X4 itu adalah, X4 kan tadi saya misalkan dengan S gitu ya. Untuk X5 itu sama dengan T.
Kemudian kalau X6 adalah nilainya adalah ketetapan sepertiga seperti ini. Nah, ini adalah solusi secara general dari SPL yang kita miliki. Seperti itu ya. Jadi ini adalah SPL dengan menggunakan yang namanya Gauss-Jordan elimination atau eliminasi Gauss-Jordan gitu ya. Sehingga diperoleh bentuk yang namanya eselon baris tereduksi. Nah, dari sini bentuk eselon baris tereduksinya masih harus kita lanjutkan lagi untuk mendapatkan solusi dari SPL, yaitu dari variabel X1, X2, X3, X4, X5, dan juga X6. Seperti itu. Nah, ini adalah metodenya. Nah, selanjutnya saya juga akan memberikan contoh. Di sini adalah contoh untuk matriks eselon baris gitu ya. Kalau tadi kan metode eliminasi Gauss-Jordan itu adalah kita sampai ke dibentuk ini ya, matriks baris eselon tereduksi. Akan tetapi kalau kita hanya membentuk sampai ke eselon baris gitu ya, kalau sampai ke eselon baris saja berarti bisa kita lihat untuk bentuk eselon barisnya itu adalah yang ini ya, yang ini. Ini tadi kita sudah coba kerjakan ya, yang tadi. Nah, ini kalau hanya sampai sini saja, itu berarti kita hanya sampai membentuk matriks eselon ya. Matriks eselon ini. Nah, sampai di sini kita harus melakukan yang namanya back substitution itu ya, atau substitusi mundur gitu ya. Nah, ini kenapa kita gunakan substitusi mundur? Karena kita tidak sampai ke bentuk bentuk eselon baris tereduksi, karena kita hanya sampai ke bentuk eselon baris gitu ya. Jadi untuk mencari nilai variabelnya kan kita harus melanjutkan lagi ya, mencari nilai X, Y, Z gitu ya, atau X1, X2, X3 gitu ya. Kan kita harus lanjutkan operasinya. Nah, ini kita sebut dengan back substitusi gitu ya. Nah, saya tuliskan lagi di sini, ini adalah bentuk matriks eselonnya yang tadi sudah kita sempat kerjakan gitu ya, yang sampai bentuk matriks eselon, tidak sampai ke eselon tereduksi. Nah, kita dengan menggunakan back substitution gitu ya, sehingga ini dari bentuk matriks eselon ini kita rubah, kita bentuk lagi menjadi SPL-nya. SPL-nya langkahnya sama gitu ya. Ada X1 ditambah 3X2 min 2X3 ditambah 2X5 sama dengan 0 seperti ini. Dan seterusnya. Nah, sampai terbentuklah SPL yang seperti ini ya. Nah, setelah itu dari SPL ini kita lakukan back substitusi gitu ya, substitusi mundur gitu ya, karena tadi saya dapatkan X6 adalah 1/3, sehingga X6 1/3 ini saya harus memasukkan ke yang ada variabel X6-nya, yaitu di X3, sehingga saya lakukan mundur ke sini ya. Nah, jadi saya dapatkan X3 itu kan sama dengan 1 dikurangi 2, X4 dikurangi 3 dikali X6. X6-nya dikalikan dengan 1/3 ya, diganti dengan 1/3. Sehingga 1 dikurangi dengan 2X4 gitu ya, dikurangi dengan 3 dikalikan dengan 1/3 seperti itu. Ya. Nah, kemudian untuk yang setelah kita dapatkan X3 ya, kita juga masukkan lagi gitu ya. Kita masukkan lagi. Ini kan kita dapat X3-nya. Nah, lalu X3-nya kita akan memasukkan lagi ke dalam X1 di sini. Kenapa kita masukkan ke X1-nya? Karena di X1 itu memiliki X3 gitu ya. Jadi ini melakukan mundur gitu ya, dari X6 itu kita substitusikan ke X3 di sini ya. Kemudian dari X3 kita substitusikan lagi di X1-nya. Sehingga saya dapatkan X6 itu adalah 1/3, kemudian X3-nya itu saya dapatkan min 2X4 gitu ya. Min 2X4. Kemudian untuk X1-nya berarti karena tadi sudah memasukkan X3-nya sehingga diperoleh min
3x2 dikurangi dengan 4x4 dikurangi dengan 2x5, seperti itu. Nah, ini adalah langkah-langkah mundur ya, langkah mundur atau back substitution dari matriks echelon, seperti itu. Nah, kemudian di langkah selanjutnya kita sama dengan menggunakan yang tadi, yang di sampai ke eliminasi Gauss-Jordan tadi, itu kan sampai bentuk matriks echelon tereduksi ya. Nah, untuk di step 3, di langkah yang ketiga itu pun sama, yaitu tinggal merubah X2 menjadi R gitu ya, X4 dengan S, X5 dengan T, maka kita dapatkan solusinya adalah seperti ini sama gitu ya. Nah, jadi di sini kita dapatkan nilai X1, X2, X3, X4, X5 dan juga X6. Nilainya sama. Jadi dengan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan atau menggunakan eliminasi Gauss, itu hasilnya adalah sama. Apabila kita menggunakan eliminasi Gauss-Jordan, maka bentuk matriks yang harus kita dapatkan itu adalah matriks echelon baris tereduksi. Tetapi apabila kita hanya menggunakan eliminasi Gauss gitu ya, eliminasi Gauss, sehingga kita harus mendapatkan bentuk matriksnya itu adalah matriks echelon baris. Akan tetapi dengan eliminasi Gauss kita harus lanjutkan lagi, masih harus melanjutkan dengan menggunakan back substitusi seperti itu, sehingga nanti diperoleh solusi dari SPL yang kita miliki seperti itu. Nah, di sini ada tadi kan kita memisalkan, karena tadi solusinya itu bergantung dengan variabel lain, untuk mendapatkan solusi yang general gitu ya, saya misalkan dengan R, S, dan juga T, sehingga di sini saya sebut gitu ya, atau ini nilai R, S, T itu kan tadi mewakili dari X2, X4, X5. Nah, ini kita sebut dengan parameter. Jadi ada parameter yang merupakan atribut nilai ya, atribut yang mewakili nilai dari variabel yang kita punya gitu ya. Jadi parameter itu nggak harus dengan R, S, T ataupun yang lainnya gitu ya, tapi intinya yang mewakili dari variabel nilai itu tadi kita sebut dengan parameter, seperti itu. Nah, ini yang dimaksud dengan metode eliminasi sampai kita diperoleh yang namanya solusi dari SPL, seperti itu. Nah, oke, materi subpoin metode eliminasi gitu ya sudah selesai. Kemudian yang terakhir itu adalah kita masuk ke SPL homogen. Nah, sebelumnya di slide pertama ya, mungkin saya buka lagi di slide yang awal ini tadi saya tuliskan gini ya, ini adalah SPL ya dengan B1, B2, BM itu nilainya bukan 0 semua. Nah, bagaimana kalau nilainya 0 semua gitu ya? Kalau nilainya 0 semua, nanti kita sebut dengan SPL homogen atau sistem persamaan linear homogen. Nah, homogen ini berarti nilai B-nya itu bernilai 0 semuanya, sehingga kita sebut dengan homogen. Nah, SPL homogen ini juga memiliki solusi. Solusinya apa? Solusinya adalah apabila bernilai 0 semua. Jadi X1, X2 ataupun Xn gitu ya. Jadi nilai variabelnya itu bernilai 0 semua. Nah, apabila bernilai 0 semua, nanti kita sebut dengan trivial solution. Nah, akan tetapi apabila nilainya tidak 0 semua, maka kita sebut dengan non-trivial solusi gitu ya. Nah, jadi di SPL homogen ini itu memiliki solusinya kita sebut dengan solusi trivial ataupun solusi non-trivial gitu ya. Meskipun SPL homogen ini tetap kita sebut dengan yang konsisten karena memiliki solusi gitu ya. Sama seperti SPL yang memiliki solusi kan kita sebut dengan SPL yang konsisten gitu ya. Ini di video kedua sudah kita bahas gitu ya. Nah, di sini di SPL homogen itu pun sama karena memiliki solusi sehingga kita sebut dengan konsisten. Nah, akan tetapi kalau di di SPL homogen ini apabila nilainya itu adalah 0 semua, solusinya adalah 0 semua sehingga kita sebut dengan trivial solusi gitu ya.
Nah, apabila kalau nilainya tidak nol semua, kita sebut dengan non-trivial solusi, seperti itu. Nah, ini adalah contoh ya, contoh dari SPL yang homogen. Ada dua variabel dan dua persamaan, seperti ini. Apabila saya gambarkan, apabila dia memiliki solusi trivial, berarti grafiknya itu memiliki titik potong di titik ini, sumbu nolnya. Nah, akan tetapi kalau memiliki infinitely many solution ataupun non-trivial tadi gitu ya. Nah, itu akan berhimpit di sini. Nah, seperti itu. Ini adalah gambaran dari solusi SPL yang homogen. Nah, ini adalah contohnya. Contoh SPL yang homogen seperti ini ya. Ini B-nya nilainya 0 semua. Nah, kemudian saya akan mencari solusinya. Apakah nanti disebut trivial ataupun non-trivial gitu ya. Nah, cara mencari solusinya adalah sama dengan menggunakan metode eliminasi. Nah, kita tadi bisa memilih apakah dengan menggunakan Gauss-Jordan elimination ataupun dengan menggunakan Gauss saja, Gauss elimination gitu ya. Nah, akan tetapi kalau kita menggunakan Gauss elimination berarti kita harus melakukan back substitusi. Nah, karena di sini di example 7 saya menggunakan Gauss-Jordan eliminasi gitu ya. Jadi saya tidak menggunakan back elimination gitu ya. Sehingga ini di sini diperoleh dari SPL ini dengan langkah-langkah yang sama ya. Langkah-langkah yang sama, saya harus menjadikan bentuk matriks augmented matrix yang tereduksi gitu ya dengan OBE. Nah, ini diperoleh prosesnya seperti ini. Jadi di sini 2, saya harus menjadikan 0 dengan langkah pertama di OBE ya. Saya menjadikan 1 gitu ya. Ini nilainya sudah 1, kemudian di bawah 1 ini harus nilainya 0. Nah, ini saya jadikan 0 sudah gitu ya. Nah, ini dengan proses yang sama, langkah-langkah yang sama ya, sudah saya jelaskan tadi gitu ya. Jadi ini mungkin saya bisa percepat gitu ya. Nah, untuk 2 ini juga saya harus menjadikan 0 ya. 2 ini saya jadikan 0 sehingga saya peroleh nilainya di sini. Ini sudah 0 semua ya. Ini juga sudah 0. Kemudian selanjutnya berarti saya harus menjadikan 1 di baris keduanya. Otomatis saya tukarkan ya baris yang di sini ya. Baris yang 2 dengan baris keempat saya tukarkan sehingga di sini baris 2 sudah 1, ini masih 0 ya. Ini berubah jadi 0 gitu ya. Nah, selanjutnya di bawah 1 ini harus 0. Nah, dengan OBE saya dapatkan di sini hasilnya adalah 0 ya. Dan seterusnya, kemudian setelah itu di baris yang keempat itu ya, min 3 ini juga nanti saya harus menjadikannya 1 juga gitu ya. Seperti itu dan sampai diperoleh hasilnya itu adalah ini ya, seperti ini ya. Ini sebenarnya langkahnya sudah sama dengan yang tadi gitu ya. Jadi ini tidak perlu saya bahas kembali. Nah, kemudian setelah saya dapatkan bentuk ini adalah bentuk matriks echelon baris tereduksi karena di bawah 1 itu sudah 0 semua ya. Ini juga di bawah 1 sudah 0. Begitu juga untuk yang di sini sudah 0. Sehingga ini saya langsung saja dengan eliminasi Gauss-Jordan tadi ya, sehingga saya rubah ini bentuk matriks yang sudah saya peroleh dari hasil tadi ya, operasi OBE, saya rubah menjadi bentuk persamaan SPL-nya gitu ya. Seperti ini. X1 ditambah dengan X2 ditambah dengan X5 ya. Di sini karena nilainya ini kan 0, seperti itu. Sehingga SPL-nya adalah seperti ini. Nah, setelah itu saya dapatkan X4-nya. X4-nya itu 0, X3-nya itu min X5, kemudian X1-nya itu adalah min X2, min X5. Ini variabel X1 nilainya itu bergantung pada variabel X2 dan juga X5. Kemudian X3 itu bergantung pada X5 ya, seperti ini. Nah, ini kita bisa memisalkan dengan parameter seperti tadi ya, RST gitu ya, dimana X2-nya misalnya pakainya adalah S gitu ya. Kemudian X5-nya itu adalah T, sehingga saya diperoleh X1 itu adalah min S, min T. X2 itu adalah S, X3 min T, X4-nya 0 sesuai dengan ini ya. Kemudian X5-nya itu adalah T.
Nah, sehingga dari sini apabila saya mengambil nilainya misalkan general solution-nya tadi mengambil parameter S sama T itu diperoleh hasilnya seperti ini ya. Ini adalah general solution-nya. Nah, kemudian apabila saya ambil nilai S sama T-nya itu misalkan adalah 0, maka saya mendapatkan nilai semuanya itu akan bernilai 0, baik X1, X2, X3, X4, X5, dan seterusnya itu akan bernilai 0. Nah, ini jadi kita dapatkan solusinya, itu kita sebut dengan solusi trivial, karena apabila saya ngambil S dan juga T-nya itu 0, maka semuanya akan bernilai 0 seperti itu. Nah, ini kita sebut dengan solusinya adalah trivial karena 0 semua. Oke, seperti itu. Jadi ini adalah materi yang terakhir tadi ya di video yang ketiga ini. Jadi inti yang kita bahas itu adalah dengan menggunakan metode eliminasi, baik menggunakan eliminasi Gauss-Jordan ataupun eliminasi Gauss, kita bisa mendapatkan SPL-nya ya, solusi dari SPL-nya dengan melakukan operasi OBE seperti itu. Nah, baik dengan SPL di homogen ataupun yang bukan homogen. Seperti itu. Nah, kemudian untuk materi selanjutnya, di video selanjutnya, insya Allah nanti akan membahas terkait dengan matriks dan juga operasi yang ada di matriks. Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila tadi mungkin ada suara dari luar masuk ke video gitu ya, dan juga mungkin ada salah pengucapan gitu ya, atau perhitungan atau terlalu cepat. Nah, mohon maaf dan semoga video ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua, dan terima kasih. Insya Allah nanti kita lanjutkan di video yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.